Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di iPod, Industrial Podcast HMT FTUH. Perkenalkan, saya Muhammad Aidil Fitra yang bakal menemani kalian dalam ngobrol seru tentang topik yang cukup kontroversial, yaitu keilmuan ke teknik industrian. Sangat lu Keilmuan ke teknik industrian sangat luas, apakah menguntungkan atau malah membingungkan. Dan kita juga di sini tidak sendirian karena kita kedatangan seorang tamu yang sangat-sangat spesial karena beliau pernah menjadi peserta summer program di University Science Malaysia dan sudah sangat berpengalaman di bidang keteknik industrian ini. Mungkin bisa Ki perkenalan dulu Kak. Oke, baik sebelumnya. Sebelumnya itu perkenalannya agak berlebihan ya beberapa poin. Simpelnya oke, perkenalkan nama saya Supriyadi. Tahun kemarin baru lulus, baru 2 bulan lah seperti itu. Untuk secara spesifik itu kita cuman alumni teknik industri dengan beberapa lah, setidaknya lebih duluan 1-2 tahun seperti itu. Tidak lebih dari itu, tidak kurang. Seperti itu. Oh ya Kak, tapi kan di sini kita mau membahas tentang bidang keteknik industrian yang sangat luas. Oke. Tentunya dengan pengalaman Kakak pasti Kakak Eee, lebih tahulah dibanding kami yang masih baru di teknik industri. Nah, kami dari iPod ini sudah menyiapkan beberapa list pertanyaan untuk Kakak. Mungkin langsung saya ke pertanyaan pertama nih, Kak. Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, Kak, menurut Kakak sendiri, keilmuan keteknik industrian ini kan sangat luas. Jadi, keuntungannya apa dan kira-kira apa yang membingungkan bagi para mahasiswa, khususnya yang baru mulai? Oke. Jauh sebelum itu, sebelum saya ceritakan jadi, yang bisa saya sampaikan di sini, saya tidak akan memberikan sebuah teori atau seperti apa, saya akan cuman bercerita. Harapannya ada bagian yang dari yang saya ceritakan bisa sampai di kalian atau ada yang bisa kalian serap dari sana. Eee, oke, seperti kita tahu untuk beberapa keilmuan-keilmuan lainnya, misal teknik sipil atau bahkan di manajemen ekonomi, mereka itu ada sektor-sektor spesifiknya. Sebetulnya kita spesialisnya adalah kurang lebih seperti mengintegrasikan eee, beberapa sektor yang mereka lakukan. Karena sebetulnya di situ sebuah spesialisasi kita. Jadi bagaimana kita mengintegrasikan, komponen-komponen yang tidak terintegrasi ini. Makanya di bagian keilmuan kita itu banyak berbicara tentang integrasi sistem dan lain-lain sebagainya. Secara gambaran besar misal, di teori yang paling sederhana mereka membahas tentang kayak beberapa komponen kan, misal ada produsen, ada konsumen, ada pemerintah dan sebagainya. Untuk misal teman-teman di jurusan ilmu pemerintahan, mereka akan membahas di sana. Untuk yang di bidang, misal di bidang-bidang spesifik lainnya, misal tentang kemasyarakatan, mereka fokus di sana. Nah, pertanyaannya ketika mereka semua fokus di keilmuan masing-masing, pertanyaannya kemudian siapa yang akan mengintegrasikan atau siapa yang akan menghubungkan sistem ini sehingga menjadi terintegrasi seperti itu. Jadi sebetulnya spesialisasi kita adalah dengan menjadi generalis seperti itu. Jadi kita bisa mengintegrasikan mereka. Kita butuh scope atau sudut pan sudut pandang yang lebih luas untuk melakukan pandangan yang lebih luas seperti itu. Berarti mungkin ini teknik industri, jurusan yang bisa mengintegrasikan semuanya. Jadi kita perlu tahu lah semuanya nih Kak, Ya secara betul garis harapannya besarnya. seperti itu. Untuk kamu sendiri kayak dari hostnya sendiri tuh kayak pandangannya sebetulnya apa yang menjadi kayak pertanyaan-pertanyaan sebagai teknik industri sebelumnya? Kalau dari saya sendiri tuh Kak, terkait bagaimana kita memposisikan sebagai mahasiswa teknik industri dari berapa banyaknya bidang Kak, bagaimana Mhm. sebenarnya cara tak untuk fokus ke satu bidang Kak? Paham. Eee, Sebetulnya itu kembali ke masing-masing ya, ini cuman kayak beberapa sudut pandang yang bisa saya bagikan. Eee, Pertama itu sebetulnya ada yang masuk industri berdasarkan hasil umumnya ada yang masuk berdasarkan minat bakat, ada permintaan atau kayak saran dari teman kan macam-macam ya berbagai jenis. Kalau kalian masuk di teknik industri karena kalian sudah tahu keilmuannya yang luas dan kalian memang mau belajar itu bagus kayak udah sesuai dengan kemauan kalian. Cuman ada juga yang sebetulnya yang masuk teknik industri karena masih bingung. Salah satunya dia belum tahu fokus sama spesifikasinya dia mau seperti apa. Nah, dengan masuk di sana nanti kita akan dikasih semua lagi sebetulnya. Makanya untuk yang masih bingung di situ sebetulnya ada bagusnya karena kita masih bisa belajar yang agak general sambil kita mencari tahu sebetulnya bakat potensi kita di mana.
Termasuk sebetulnya saya salah satu di bagian sana. Di awal-awal itu saya masih belum jelas, belum tahu di bagian mana, fokus atau, arah arah topik yang akan saya ambil. Kemudian beriring waktu, misal di semester pertama kita belajar masih dasar semua. Nah, di semester 3 ke atas kan biasa udah masuk mata kuliah jurusan ya, seperti manajemen dan lain-lain sebagainya, ada manufaktur dan lain-lain sebagainya. Nah, dari sana biasa itu sudah muncul kayak udah ada, eee, bakat-bakatnya sudah kelihatan. Sesimpel misal kalau kalian kuliah, kalian bisa lihat sebetulnya, dosennya. Kalian lihat itu dosen yang kalian suka materinya siapa, kalian bisa kalian track itu dosennya dia sebetulnya pengampu di bagian mana. Jadi misal kalian suka dosen A, oh dia dosen A ini dia pengampu bagian misal sistem manufaktur, oh kemungkinan kalian, minatnya di sana, seperti itu. Ba berarti menurut Kakak, kita harus menentukan fokus terlebih dahulu atau coba-coba dulu, Kak? Eee, Sebetulnya itu tergantung dari masing-masing ya. Kalau sebetulnya dapat fokus lebih dulu itu lebih bagus karena ibaratnya kalian lebih duluan start ya. Karena ada juga teori bilang, teori bahwa untuk menjadi seorang ahli itu butuh tolong dikoreksi sepertinya 10.000 jam ya. Ya, Nah, kalau kalian sudah cepat tahu itu, kalian bisa mulai menyicil yang 10.000 jam itu. Nah, kalau kalian masih masih di tengah-tengah itu atau masih ngambang, kalian bisa mulai nyicil, setidaknya kalian belajar dulu. Tapi kelebihannya kalau kalian banyak explore dulu, kalian punya kayak pengetahuan atau wawasan lebih general lah, seperti itu. oh iya, Kak. Ya, kalau secara dari host sendiri secara secara ini kayak masalah kendalanya selama kuliah itu di mana sih? Kayak apakah masih ragu dengan jurusannya? Kalau saya sendiri nih, Kak, sebenarnya sudah tidak ragu tapi masih mencoba dalam menentukan fokus mana yang mau betul-betul difokusi, Kak, bidang mana. Betul. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya itu, Kak. Kan dari banyaknya topik di keteknik industrian ini, menurut Kakak, apa keuntungan terbesar dalam mempelajari teknik industri ini, Kak, dibanding jurusan teknik lain yang memiliki fokusnya masing-masing? Betul. Eee, oke. Sebetulnya untuk beberapa jurusan atau topik-topik yang sudah spesifik seperti itu udah bagus, cuman kalau kita pandang sebetulnya kayak, eee, misal ini untuk posisi tinggi di bagian manajer dan sebagainya, dia itu butuh keterampilan yang bersifat lebih luas atau holistik. Mungkin sering kalian dengar istilah holistik dari salah satu dosen. Nah, eee, untuk keilmuan-keilmuan yang sangat teknis seperti itu bagus kalau kalian memang sudah, jelas di sana. Tapi sebetulnya ada banyak kelebihan yang kita bisa peroleh jika kita bisa mengintegrasikan sistem. Seperti misal, paling simpel itu kalau misal kalian, sadar yang kayak Bukalapak, kayak Ya, Shopee dan Tokopedia, e-commerce, ya, mereka sebetulnya itu mereka tidak bukan orang-orang yang kayak mengumpulkan atau fokus pada, eee, satu satu topik yang sempit, tapi mereka mengumpulkan kayak penjual dan pembeli. Jadi banyak sebetulnya tempat-tempat yang dapat menghasilkan uang tanpa menjadi expert di salah satu topik karena kita kayak mempertemukan pembeli dan penjual seperti itu. Itu salah satu anak industri. Oh ya, saya kembali bahas tadi di misal sektor-sektor kebijakan juga. Kan sebetulnya eh, beberapa pelaku-pelaku ekonomi kan pertama ada konsumen ya. Ru- Orang menyebutnya rumah tangga konsumen. Dia biasa menyediakan tenaga kerja dan sebagainya. Terus ada rumah tangga produsen. Nah, produsen ya yang kita tahu kayak pabrik dan sebagainya. Nah, untuk kedua itu saya sebetulnya udah banyak interaksinya. Misal dia tenaga kerja kan dia butuh upah ya. Jadi dia butuh upah dari perusahaan, sedangkan perusahaan itu butuh tenaga kerja dari rumah tangga produsen. Itu kalau kita tinjau dari cuma dua aspek, kita bisa tambah lagi. Itu baru dua sudah banyak bisa dipecah lagi pembahasannya. Nah, sebetulnya ada topik lagi satu, pemerintahan atau dia pemerintah. Jadi dari kita tambah lagi pemerintah ada banyak lagi aspeknya. Dari misal pemerintah ke pabrik atau ke perusahaan itu ada kayak misal pembahasan pajak, oke. Terus kita bahas lagi ke pemerintah terhadap masyarakat banyak lagi kayak intinya kebijakan. Terus pelaku ekonomi terakhir itu ada kayak konsumen atau masyarakat luar negeri. Kita bisa bahas impor ekspor lagi.
Nah, yang membahas keempat-keempatnya itu yang paling bagus kayak salah satunya di teknik industri, seperti itu. Mungkin saya punya pertanyaan sendiri, Kak. Kan Oh, tadi saya boleh. bertanya tentang apa keuntungan terbesar dalam mempelajari teknik industri. Mungkin apa dalam kehidupan sehari-harinya, Kak? Mungkin lebih karena belajar ke teknik industri mengintegrasikan sesuatu dapat lebih gampang untuk mengatur waktu atau bagaimana, Kak? Dalam kehidupan Ah, nyatanya, Kak. oke. Untuk kehidupan simpel sehari-hari ya, sebetulnya, eee, ada banyak ya sehari-hari. Salah satu itu kalau kita belajar tentang, eee, value added atau kayak penambahan nilai ya. Misal ini kalian kan di Makassar sangat, tren kan parkir liar. Oke, ini contoh simpel saya kasih. Misal ini ada kayak rumah makan, sama-sama dia menjual ayam geprek misal 17.000 lah. Eh, enggak, salah satunya 17.000, oke, tapi dia tidak bayar parkir. 7.000, oke? 17.000. Terus warung satunya itu dia lima belas Bayar ribu, parkir, Kak. tapi bayar parkir 2.000. Jadi pada akhirnya itu produk akhirnya sama-sama 17.000. Oke? Kalau kita kayak tidak menelisik lebih jauh, mungkin kita akan berpikir, "Oh, kayaknya ini sama aja." Karena ujung-ujungnya sama-sama kita bayar 17.000, oke? Tapi kalau kita anak industri, nggak tahu kalian sadar atau tidak, kita akan berpikir kalau kita bayar yang 15.000 ini plus parkir, 2.000-nya itu dia tidak bervalue added kepada produk. Jadi ibaratnya kita membayar 2.000 untuk sesuatu yang tidak bernilai langsung kepada produk kita atau artinya makanannya. Jadi bisa kita pikir pertimbangan kayaknya ini secara harga pokok produksi atau harga secara biaya itu kemungkinan lebih besar lebih banyak keuntungan yang kita peroleh dari 17.000 itu walaupun secara harga sama aja seperti itu. Itu mungkin bisa didiskusikan atau mungkin bakal ada pro kontranya nanti bisa Iya, didiskusikan nggak betul, apa Kak. seperti Mungkin itu itu. contoh yang paling dekatnya di Kak. Iya, salah satunya ada banyak sebetulnya itu tadi saya ambil yang paling sempit sebetulnya kalau tingkat-tingkat yang lebih luas mungkin banyak ya cuman yang kepikiran sekarang lagi itu yang paling Berarti inilah. banyak di keuntungan masuk di Iya. industri ini, Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, Kak, eee, apakah kita merasa kesulitan untuk memilih fokus dalam karir kita sendiri dan bagaimana cara dalam menentukan bidang yang tepat untuk didalami, Kak? Topik pendalaman ya, pemilihan topik pendalaman lagi-lagi, tadi nih mirip ya sama yang kedua, yang Iya, pertama atau tapi ini kedua ya? mungkin dari kitanya Ah, sendiri, Kak. oke, eee, salah satu yang biasa saya pakai itu sebetulnya ada tes minat bakat ya, itu yang paling objektif lah, yang paling reasonable yang bisa kita pakai. Sebetulnya walaupun banyak pertimbangan-pertimbangan lain, sebetulnya kalau kalian mau pakai feeling juga nggak ada masalah. Cuman salah satu yang objektif itu kita pakai minat bakat. Salah satunya saya juga sering pakai minat bakat. Jadi pertama itu semester 4 kalau tidak salah, saya lagi mau ikut studi independen kan, dan kalau saya lihat di lowongan-lowongan situ ada beberapa posisi, misal yang kayak front end, kita belajar front end tentang website, ada back end dan lain sebagainya. Intinya ada beberapa product manager dan sebagainya. Yang pada saat itu yang saya lakukan adalah awalnya saya lakukan searching kan, kayak dicari apa itu bla bla bla. Terus kedua bisa dari temen juga. Terus yang terakhir itu, kita bisa tes minat bakat. Kebetulan dari awal itu, eee, kan tipe orang ada beberapa ya, ada dia, lumayan bagus di eksaknya, ada dia orang bagus di interpersonalnya, banyak macam lah, ada juga dia orang seni yang bagus seninya. Kalian bisa menelusuri dari sana sebetulnya bakat-bakat dari awal atau dari kecilnya, seperti itu. Misal kalau kalian lumayan bagus di eksak, bagus hitung-hitung, kalian bisa ambil kayak di optimasi dan lain-lain sebagainya. Hampir semua sebetulnya kita di eksak beberapa ya. Kalau begitu, Kak, kalau boleh tahu kira-kira kita dalam ke teknik industrian ini kita ambil fokus di bidang apa dan apa pertimbangan tak dalam mengambil fokus itu, Kak? Mmm, oke. Eee, oke, kebetulan, eee, oke, topik yang saya ambil sebetulnya merujuk juga ke skripsi saya itu sebetulnya diambil di data mining sama optimasi, oke. Kenapa data mining? Pertimbangannya adalah saya orangnya kayak sudah, minat bakat, hasil Banget nih, minat Kak, bakat iya. juga kebetulan lagi-lagi, eee betul arahnya ke sana, bagaimana mengembangkan sebuah sistem yang melalui kayak pendekatan, saintifik lah seperti itu. Banyak sebetulnya dan itu lumayan seru sebetulnya
kalau kalian tertarik di sana, apalagi untuk topik-topik sekarang ya. Oh iya, sedikit yang perlu saya jelaskan, kan kalian biasa pakai software juga SPSS dan sebagainya. Nah, kecenderungan atau mungkin ingin saya sampaikan sedikit, untuk kita sebagai anak teknik industri itu menggunakan aplikasi itu bukan di sana tujuan akhirnya dari kita, oke? Untuk sekedar menggunakan aplikasi itu saya rasa kayak semua pengguna juga bisa, orang kerja juga bisa, karena kita anak kuliah atau mahasiswa, kita punya tuntutan lebih sebetulnya. Kita harus mengerti bagaimana kayak, setidaknya cara kerja metodenya, bagaimana sistemnya di belakang itu bekerja. Misal kita mau hitung, eee misal uji T dan lain-lain sebagainya, itu kita harus mengerti setidaknya bagaimana itu sistemnya bekerja. Dan itu makanya kita perlu kayak lebih jauh meriset dan mencari tahu tentang hobi-hobi kita seperti itu. Karena itu nanti akan lumayan menghabiskan waktu, apalagi nanti kalau kalian udah mulai menyusun skripsi itu bakal dibaca. Dan lumayan seru sebetulnya kalau kalian cocok sama topik sama bidangnya kalian Jadi seperti itu. mungkin menurut Kak ini Kak harus dulu tes minat bakat di mana supaya dalam menjalaninya itu bakal fun atau begitu nih Kak, Ah, ditentukan betul, dulu Kak. salah satunya minat bakat. Ada banyak cara sebetulnya. Kalau sendiri pernah tes minat bakat atau misal saya tanya MBTI, udah pernah tes Belum sih Kak. MBTI? Iya, Ah, belum. Tapi introvert, ekstrovert, pernah dicoba? di pertengahan aja Kak maksudnya. Iya, Oh, tengah-tengah ya. Kalau ini apa namanya? Terus tes yang pernah dilakukan tes apa? Kayak misal gambaran lah. Atau kenapa pilih teknik industri kalau kemarin? saya sendiri pilih teknik industri Kak ya Hmm, karena, topik yang kali ini Kak, karena dia cakupannya sangat luas. Mungkin saya hmm. berpikir ulang, "Oh bisa menguntungkan ini karena banyak bisa saya tahu, banyak ilmu-ilmu yang bisa saya dalami." Mungkin ke pertanyaan selanjutnya sendiri tuh, Kak. Kalau boleh tahu kita dulu, magang, di mana dulu, Kak? Iya. Oh, magang ya? Ah, magang. Lebih ke Oh kalau KP ya KP kalau dulu. di kita ya, yang wajib gitu. Iya, Yang wajib kan? Ah, wajib itu kita dulu KP, kurang tahu kalau sekarang apakah masih magang atau KP istilahnya. Kalau tahun saya itu masih 1 bulan ya. Sekarang kalau tidak salah sudah 2 bulan ya wajib. eee Oke, eee, oh kita dulu, Kak. kemarin Iya tempatnya, Kak, tempatnya ya? Ah, tempatnya di itu di Pelindo nih. Pelindo. Untuk divisinya sebetulnya kemarin saya ambil di HSSE atau, K3 lah. Itu pertimbangannya ambil K3 karena memang lowongannya di sana. Sebetulnya pengambilan sektor atau topik seperti itu tidak masalah, tidak untuk topik-topiknya terserah lah. Maksudnya bidangnya kita mau di mana dan lain sebagainya. Kan nanti di KP bakal ada output laporan sama semi penelitian kan. Nah, untuk di situ kebetulan saya udah dari sana dapat salah satu topiknya di data mining, seperti itu. Jadi semua itu udah berlanjut dari KP. Jadi pertama saya bikin di KP, lanjut jadi skripsi dan seperti itu. Berarti menurut saya ini, Kak, peran KP, di kita itu, Kak, sangat membantu dalam menemukan minat dan spesialisasi kita, Kak. Karena kan kita tadi bilang kayak sejalan dari KP ke data mining, ke skripsi. Ah, sebetulnya KP berperan lumayan ya, cuman itu sebetulnya penentuan minatnya itu bukan dari KP. Karena sebetulnya kalau saya mau lurus-lurus mau lurus-lurus itu kan K3 ya. Pasti normalnya kita ambil penelitian K3 yang paling umum kan, misal, risk management lah atau risk assessment seperti itu, atau analisis resiko yang lain lah. Tapi untuk pada saat itu saya ambil, memang kita tempat penelitiannya K3, tapi saya kayak penggunaan metodenya saya ambil dari topik yang lain seperti itu kayak optimasi. Jadi boleh. Jadi misal karena sekarang kan kayak kolaborasi-kolaborasi kan itu kan banyak. Misal salah satu topik yang paling panas eh, eh, se- di aspek yang saya ambil di data mining itu salah satunya penelitian tentang kayak bagaimana menerjemahkan hasil diagnosa medis menjadi menerjemahkan hasil diagnosa medis. Jadi nanti itu kayak misal kita pakai teknologi, jadi kita, eee, misal hasil ronsen atau X-ray itu bisa kita terjemahkan, "Oh, ini kemungkinan ada masalah di sini." Itu topik-topik yang sekarang untuk di topik saya. Hmm, baik baik, Kak. Mungkin ada lagi pertanyaan ini, Kak, tapi ada agak out of topic dari keilmuan ke Ah, teknik boleh. industrian. Nah, kan Kakak ini pernah mengikuti summer program di University Sains Malaysia. Ah, betul. Kan ini pengalaman yang sangat menarik, Kak. Mungkin bisa kita ceritakan sedikit, pengalaman-pengalaman yang didapatkan selama di USM itu, Kak? Ah, paham.
Eee, di USM sendiri itu pengalaman, spesifiknya itu oh ya ada spesifik pengalaman apanya? Mulai dari Iya kuliahnya mulai ya? dari kuliahnya sih, Kak. Oke, untuk kuliahnya sendiri itu sebetulnya, dari sana akan pertama kali yang kerasa itu tingkat ini sebetulnya, tingkat persaingan atau kesulitan kuliahnya memang lumayan berbeda ya. Di sana itu betul-betul, eee, topiknya itu selengkap itu. Jadi biasa kalau kita di sini sepengalaman saya 1, 2 jam itu, kuliah sama dosen nggak ada masalah lah. Masih ke-handle lah sama otak. Sepengalaman saya kemarin di sana, apalagi saya ambil lagi-lagi topik saya di sana ambil salah satu topik yang lumayan berat sih menurut saya juga, dan itu 1 jam itu sudah penuh banget rasanya karena itu kayak full hampir 1 jam dosen ngasih materi, dan itu materinya betul-betul materi lengkap. Untuk kayak betul-betul yang kayak materi satu buku dikompakkan jadi betul-betul kayak melamun sebentar itu agak banyak yang lewat seperti itu, dan ujiannya juga lumayan susah. Untungnya itu dia secara lingkungan tadi kan secara kuliah ya, untuk secara lingkungan itu enak, lumayan sangat suportif sebetulnya, lumayan enak. Di beberapa kayak dia misal menyediakan kayak tempat-tempat buat belajar sampai tengah malam lah seperti itu, dan memang, beda, secara ini, eee, secara lingkungan sama persaingan lah ada, feel-feel ada kompetitifnya lah dan kolaborasinya juga kan di sana, mereka datang dari berbagai tempat ya, jadi kita punya punya ketertarikan sendiri untuk kayak mencari tahu atau banyak topik cerita lah sesimpel itu. Jadi misal kita ketemu orang, biasa kan kita, oh ini paling dari tetangga kita lah. Ngobrol pasti kayak banyak kesamaan kan. Nah kalau ketika orang-orang berkumpul dari banyak daerah itu banyak tempat lah kita kayak dari awal udah banyak timbul pertanyaan kan kayak seputar stereotype. Jadi di sana sesimpel ketemu kayak kita bisa dengan gampang aja nyapa kayak Jadi seperti berarti itu. banyak sekali nih pengalaman-pengalaman menariknya, Kak. Ah lumayan. Nanti bisa kalian coba sendiri. Menurut Kak, iya Kak, apa kira-kira pengalaman dari belajar di University Sains Malaysia yang bisa kasih beda Kak, dari belajar di sini kayak mungkin lebih dari budayanya di sana lebih cepat atau bagaimana yang terbawa sampai sekarang, Kak? Oh, budaya belajarnya ya. Pertama itu sebetulnya dari, aspek penelitian dulu ya kebetulan. Kalau untuk penelitian-penelitian di sana lumayan welcome dan lumayan santai ya. Jadi kayak betul-betul misal lab, kalau kita kan biasa biasa di sini labnya lumayan panjang ya, lumayan rumit bla bla bla. Di sana itu untuk misal kemarin ada lab, konsepnya dia itu cukup simpel, dia bikin kelas kayak kelas tambahan gitu, terus kita gabung. Kita duduk kayak kurang lebih cuman setengah jam dan instrukturnya dia bakal menjelaskan bagaimana sistemnya bekerja. Sesimpel itu terus kita pulang, kita dikasih modulnya dan kita bisa coba sendiri seperti itu. Terus untuk beberapa kayak misal eh yang kebawa sampai sekarang juga salah satunya kayaknya produktivitasnya ya di sana lumayan ini karena mereka banyak dari mereka juga yang sambil kuliah sambil kerja, terus dari mereka banyak yang kayak punya aktivitas-aktivitas di luar jadi betul-betul produktif lah di kalangan mereka juga. Terus orang-orang internasional juga beberapa dari mereka kayak eh punya kebiasaan-kebiasaan tersendiri lah. Jadi kita harus menyesuaikan banyak Berarti nanti lebih dapatnya. banyak bertemu orang-orang Harus baru yang punya budaya-budaya baru di sana nih, Kak. ya itu salah satunya. Ah betul. Di sana sesimpel kita ketemu di lift ngobrol 5 menit aja kita bisa tukeran IG kayak gitu. Pernah saya gitu coba. Oke, oke, Kak. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir, bukan pertanyaan ini sebenarnya ya, Kak. Ada tidak pesan dari Kak Supri buat teman-teman mahasiswa yang masih bingung dengan luasnya cakupan di teknik industri ini, Kak? Oh, PSMI. Kalau misal secara ini kan Ya, nanti udah ketemu beberapa dosen kan. Dari segi dosen itu yang mata kuliah yang lumayan menarik lah, bukan dari dosennya tapi dari kalau mata dari kuliahnya. mata kuliahnya sendiri itu, Kak, di penelitian operasional sama analisis estimasi biaya, Kak. Penelitian operasional. Oke, penelitian operasional itu lumayan lumayan saintifik ya. Eh kalau ini sendiri yang program Tertarik sih, exchange Kak, itu kalau tertarik. yang ke USM itu, Kak. Eh sebetulnya tidak banyak yang saya ceritakan soal exchange-nya, tapi jauh lebih bagus kalau kalian coba. Oh iya, untuk Dimension lumayan bagus kampusnya soalnya rankingnya masuk 200 top dunia. Kalau tidak salah 130-an atau 140-an. Di Asia Tenggara itu dia sebetulnya
Di kita kurang kedengaran namanya soalnya dia sedikit di bawah yang biasa kita dengar. Biasa yang kita dengar kan kayak, NUS kan nomor satu, NTU nomor 2, terus yang ketiga itu UM, University Iya, Malaya. Kita kan taunya top 3 kan. Nah, nomor empatnya itu USM kebetulan, makanya di kita kurang ini. Dan segi lingkungan juga lumayan enak, dia di pulau. Jadi dia kepisah kayak sekitar setengah jam kayaknya dari pulau utamanya. Tapi itu tempatnya lumayan bagus, soalnya itu pusat industrinya juga Malaysia salah satunya. Di sana ada ya beberapa industri manufaktur microchip di sana banyak. Jadi di sana perusahaan microchip salah satu pusat perusahaan microchip di Malaysia. berarti Seperti kalau itu. kita nanti mau mencoba ambil program summer program di USM ini sangat menarik Dika untuk kita coba. Ya, sangat rekomendasi dari saya. Mungkin untuk pertanyaannya sudah habis, Kak. Jadi terima kasih banyak Oh kepada Kak iya. Supri atas insight dan tipsnya, dan semoga teman-teman yang mendengarkan podcast kali ini bisa lebih paham dan semangat dalam menjalani perkuliahan. Mungkin ada kata-kata terakhir, Kak, kayak kata-kata penyemangat. Oh, kata-kata penyemangat ya. Baik. Eh yang bisa saya sampaikan ini sebetulnya bisa menjadi kata-kata untuk tidak memotivasi sekaligus memotivasi sekaligus. Masa depan itu bukan milik kita, yang kita punya itu cuman masa sekarang, makanya kerjakan apa yang kalian suka, seperti itu. Terima kasih, Kak, atas Iya. kata-katanya, Kak. Eee, Baik, mungkin itu dia episode iPod kali ini, bersama saya Muhammad Elfitra dan narasumber yang sangat, baik sekali pengalamannya, baik sekali dalam menjelaskannya, ada Kak Supri. Terima kasih banyak atas waktunya, Kak. Baik, saya tutup iPod kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.